Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala abdihi wa rasulihi wa nabiyyi ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah. Ittaqullah taqullah tuqatik wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan soleh dan solehah yang kami banggakan, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dari Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu kita berharap betul hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa menjelang iqamah dikumandangkan setiap Selasa Rabu kami menyampaikan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 150. Al-Baqarah 150 merupakan ayat rangkaian kisah perpindahan kiblat yang dimulai dari Al-Baqarah 144 sampai 150, di mana di ayat 144 Allah menetapkan perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Lalu ayat 149 dan 150 ini mengulang perintah itu agar tegas, mantap, dan tidak menyisakan keraguan. Kalau ini kami muliakan, kemuliaan ini menunjukkan pentingnya ketaatan total sekaligus menutup pintu hujah ahli kitab dan orang-orang zalim yang suka mempersoalkan, mendebatkan syariat. Dan sekarang kita masuk di bulan Syawal, Bapak Ibu. Maka Al-Baqarah 150 ini terasa hidup. Kiblat bukan hanya arah badan ketika sholat, tapi arah hati dalam seluruh kehidupan kita. Hari ini ayat ini mengingatkan kita selesai Ramadan bukan berarti selesai tunduk kepada Allah. Yang berubah hanya bulan, bukan kiblat iman kita. Kita lihat hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Jadi bukan sama dengan ayat 149 yang sudah kita sampaikan, karena memang ayat itu diulang oleh Allah. Yang pertama pentingnya arah yang benar. Qawwati wajhaka satral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, hidup harus punya arah yang benar. Contoh sederhana, orang tua bimbinglah anak agar dia sekolah untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Bimbinglah dia untuk sholat, bimbinglah akhlaknya, karena kita harus memastikan anak kita punya arah kehidupan. Anak kita tahu kenapa dihadirkan ke dunia ini. Harus kita yang memperkenalkan, memberitahu terlebih dahulu. Ketika dia kecil sudah kita berbicara, kita ini Allah yang menciptakan. Kita tidak diciptakan, Allah yang menciptakan kita. Ketika Allah menciptakan kita, kemudian Allah yang berfirman dalam Al-Quran, Allah menjadikan kita untuk beribadah, dan Allah tunjukkan cara beribadah. Ini yang kita tanamkan kepada anak kita, sehingga anak kita benar-benar punya arah yang benar. Ini hikmah yang pertama yang bisa kita ambil,
pentingnya arah yang benar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, keteguhan dalam semua keadaan. Karena Allah yang berkata di sini, wahai summa kuntum fawallu wujuhakum satrah. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Maka Bapak Ibu, dimanapun posisi tidak masalah. Taat tidak tergantung tempat. Maka di rumah taat, di masjid taat, di kantor juga taat, di pasar juga taat, di perjalanan juga tetap taat. Dalam kondisi apapun, dimanapun, saat bagaimanapun, kita punya arah kita adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, syariat Allah penuh dengan hikmah. Innani yaqulu nasi 'alaikum hujjah, itu kata Allah, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu. Maka Bapak Ibu, jelas di sini Allah menurunkan aturan yang jelas di dalam setiap posisi. Dalam jual beli ada aturannya. Orang yang ikut arah Allah pasti selamat karena yang mengarahkannya Allah. Allah yang menjadikan dia, Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang punya surga dan neraka yang mengarahkannya. Maka kita harus ikut arah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam jual beli, cara membuat kwitansi pun Allah tunjukkan melalui lisan Rasulullah yang kita tulis yang benar-benar kenyataan. Beli 5 memang 5 kita tulis, beli 10 memang 10, harga 12.000 memang 12.000. Kita akan kita buat 12 tega, gue Excel atau kami 12 tega, ambil kembali pakai ongkos, pakai minyak, nah gue Excel 12 tega. Tidak akan dilakukan karena orang beriman punya arah. Karena kalau itu dikatakan dia beli 12, kemudian dia tulis 12 dengan alasan diganti minyak, mungkin dia tidak mencuri di situ, tapi dia sudah berbohong di situ. Mencuri dan berbohong bukan arah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya bagaimana? Dia tetap beli 12 dan dia katakan kepada pimpinannya, kepada bosnya, ketika membeli ini terpakai minyak saya sekian, diganti atau tidak diganti terserah. Yang penting dia sudah menyampaikan apa yang mesti disampaikan. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, dari Al-Baqarah 150 ini akan selalu ada orang zalim yang membantah. Allah mengatakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Maka ketika diperintah untuk memindahkan kiblat jadi dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, orang beriman sami'na wa ata'na, kecuali illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Ini sejarah yang Allah paparkan kepada kita Bapak Ibu. Ketika syariat disampaikan oleh Rasul mulia, ada yang sami'na wa ata'na, tapi ada yang mengingkarinya. Maka kita yang hidup di zaman sekarang, kita masuk kelompok mana? Kelompok yang sami'na wa ata'na atau kelompok illal ladzina zalamu minhum. Pelajaran yang luar biasa Bapak Ibu. Jangan berharap semua orang ridho kepada kebenaran. Contoh sederhana dari masyarakat, ada orang yang tetap mencibir orang yang rajin di masjid, atau ketika ada orang yang menutup aurat ini dengan panggilan-panggilan ninja, ketika ada kawan yang mulai ikut pakaian sunnah, dia pakai celana dan semata kaki, dia tertawakan, orang akan menjual hari. Ketika dia mau pakai jenggot, sudah dipanggil baik. Ini gambaran orang yang seperti ini. Maka katakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Maka ketika kita belum mampu untuk menegakkan syariat Allah, jangan sampai kita memperolok syariat Allah. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu, jangan takut pada tekanan manusia. Karena jelas Allah mengatakan wala taksawhum, maka jangan kamu takut kepada mereka. Pelajaran Bapak Ibu, orang beriman tidak boleh dikendalikan oleh rasa takut pada komentar manusia. Apapun yang dikomentari oleh manusia tidak ada masalah Bapak Ibu. Karena sering kita lihat pedagang tidak ikut curang, orang bersaing menekan dan mentertawakan. Banyak kita melihat Bapak Ibu, ada satu pasar itu hampir
semuanya timbang dengan tidak benar. Kenapa? Dan hampir semuanya tidak ikut arah yang Allah arahkan. Itu saja Bapak Ibu.